Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam PJJ yang kesekiannya. Salam sehat selalu anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab baru tentang transformasi. Mudah-mudahan bab ini bermanfaat buat kalian, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti penerapannya di SMA atau di SMK pada saat kalian melanjutkan. Untuk itu, untuk mempermudah pemahaman kalian, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, bab berikutnya adalah transformasi. Transformasi menurut matematika mempunyai arti adalah berpindahnya tempat kedudukan suatu benda. Jadi berpindahnya tempat kedudukan suatu benda. Nanti dalam matematik bendanya itu bisa berupa titik, bisa berupa ruas garis, bisa berupa bangun ruang, ya, atau bangun datar, bangun ruang, bisa tergantung bendanya. Kemudian yang akan kita bahas nanti ada 4 jenis transformasi, ada 4 jenis cara untuk memindahkan benda, ya. Yang pertama pencerminan atau refleksi, kedua pergeseran atau translasi, ketiga perputaran atau rotasi, yang keempat perkalian atau dilatasi. Kita akan bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, yaitu pencerminan. Oke, apa itu pencerminan? Pencerminan adalah suatu kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Hanya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kegiatan dalam matematika, ya. Kalau kalian perhatikan pada saat kita bercermin, maka akan ada syarat-syaratnya, ya. Pertama harus ada cerminnya, jelas ya, harus ada cerminnya. Cermin yang dimaksud adalah cermin datar, ya. Kalau dalam fisika itu cermin datar. Kemudian cermin nanti dalam matematika bisa berupa titik atau berupa garis lurus. Kemudian adanya benda atau benda yang ingin dicerminkan, bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa bangun datar, ya. Dan yang ketiga adanya bayangan atau hasil. Dan bayangan atau hasil dari pencerminan itu biasanya dan harus kongruen dengan benda aslinya. Oke, itu syarat-syarat pencerminan. Kemudian mari kita akan coba melakukan kegiatan pencerminan. Lihat, di sini ada garis L, ini cerminnya L, garis L, ya. Garis L ini ada cerminnya. Yang akan kita cerminkan pertama adalah titik A, ruas garis PQ, dan bangun datar segitiga KLM, ya. Maka untuk mencerminkannya, syarat yang harus kalian perhatikan, misalkan titik A akan kita cerminkan terhadap garis L, maka kita tinggal tarik garis. Jadi alatnya harus garis penggaris terhadap garis L dan harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Jadi kita tarik dia. Nah, ini tegak lurus. Dan hitung jaraknya harus sama panjangnya. Jaraknya harus sama. Hasilnya di belakangnya sana. Nah, katakan sampai di sini. Maaf, kita ukur. Ya, ini adalah A aksen bayangannya. Nah, ya. Maka bahasa kita katakan bahwa A aksen adalah bayangan dari A. Nah, kemudian A aksen itu pasti tegak lurus dengan cerminnya garis L, ya. Kalau ini O, maka OA sama panjang dengan OA aksen. Baik, itu cara mencerminkan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua, kita akan mencerminkan garis PQ atau ruas garis PQ terhadap garis L, sama. Melalui apa? Melalui titik-titiknya. Kita harus tarik tegak lurus P. Harus tegak lurus. Kalau pengen garis kan ada sikunya, ya, tinggal kita bantu. Ini L satu-satu kita cerminkan, ini tegak lurus. Hitung jaraknya berapa? Ternyata 1, 2, 3, 4 sekitar 0,7. 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, katakan ini L. P aksen, maaf. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus, ini jaraknya sama. Ini adalah P aksen.
Kemudian Q juga demikian. Kita cerminkan tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini adalah Q aksen. Ini sama panjang, ini tegak lurus. Mana bayangannya? Ya kita tinggal hubungi P ke Q, P aksen, Q aksen kita hubungi. Nah, inilah bayangan dari PQ. Jadi P aksen Q aksen adalah bayangan dari PQ. Akibatnya P aksen Q aksen sama panjang juga dengan PQ. Ya. Oke, sekarang bangun yang berikutnya bangun datar KLM. Berupa bangun datar cerminkan juga terhadap L. Bagaimana? Ya kita cari sama melalui titik. Yang paling mudah adalah L. L adalah pada cermin nempel, berarti ya sama dia. L ya L aksen ya di situ gitu ya. Kemudian M sama seperti tadi, cerminkan dengan cara pakai penggaris. Harus tarik tegak lurus sama panjang. Tarik tegak lurus sama panjang. Nah, sampai sini katakan ini M aksen. Demikian juga K, cerminkan. Harus tegak lurus, tarik garis, ukur sama panjang. Ini garisnya putus-putus nih, disebut garis-garis pencerminan ini. Tuh 2, 3, 4 setengah. Nah. Tuh 2, 3, 4 setengah. Ini ada titik A, belum kita tarik. Nah, ini titik K aksen. Mana bayangannya? Kita tinggal hubungi K aksen, M aksen. M aksen, L aksen. L aksen, K aksen. Nah, inilah K. Jadi K aksen, L aksen, M aksen itu kongruen ya, sama dengan KLM. Ya. Dan jaraknya sama ya, kita tinggal berikan tanda aja boleh. Oke, itu ya cara mencerminkan benda pada garis. Oke, pahami, nanti ada latihan. Oke, sekarang kita akan menerapkan pencerminan garis pada bidang kartesius. Ya. Kalau tadi sembarang, sekarang pada bidang kartesius lebih khusus. Maka kita harus siapkan bidangnya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y. Misalkan ada titik A 3,2. Yang pertama akan kita cerminkan A terhadap sumbu X misalkan. Mana sumbu X ini? Ya titik A 3, maaf bukan 3, 4,3 ini, maaf salah saya. 4,3 akan saya cerminkan terhadap sumbu X. Langkahnya ya sama seperti tadi. Karena pakai kertas berpetak enak sekali nih. Jadi kalian harus buat pada kertas berpetak. Ini 3, 4. Ada berpetak, ada petak, tinggal jaraknya berapa? Ternyata 1, 2, 3. Tinggal teruskan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini. Ini jaraknya sama. Ini adalah A aksen. Jadi koordinat A aksen dicerminkan sumbu X jadi berapa itu? Ini 4,3, maaf ya, kita ganti tadi. Jadi apa? Masih 4, belakangnya jadi negatif 3. Nah, jadi kita dapat rumus ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, titik A juga yang sama 4,3 kita cerminkan terhadap sumbu Y. 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y mana? Yang ini Pak partikel. Udah tinggal cerminkan. Karena pakai buku berpetak enak sekali, kamu nggak ada masalah. Mudah, tinggal tarik aja lurus, jaraknya sama. Buku berpetak enak sekali, makanya modalnya berpetak ya, nanti kerjakan. Itu 2, 3, 4 sampai sini. Nah, katakanlah ini A double aksen. Nah, ya ini adalah jaraknya sama nih. Jadi A double aksen menjadi berapa titiknya? Ternyata negatif. Yang 4,3 menjadi negatif 4. 4 jadi negatif, 3 tetap. Ya, mudah ya. Kemudian yang ketiga masih titik 4,3. Kita cerminkan terhadap pangkal koordinat titik O 0,0. Nah, jadi O ini atau pusat koordinat sebagai cermin. Caranya gimana? Sama, tinggal tarik aja. Kalau titik dalam titik tinggal tarik. Kita tarik. Sama. Kita perpanjang. Jaraknya sama. Nah, sini.
ketemunya di sini. Ternyata dapat berapa nih? Dapat A triple aksen. Ini jaraknya sama. A aksen. Jadi ternyata mendapat titik berapa A triple aksennya? Negatif 4, yang 4,3 jadi negatif 4, 3 menjadi negatif 3. Ini jadi satu rumus nanti ya. Nanti ada rumusnya. Jadi kalau 4,3 jadi 4, yang berubah belakang positif dan negatif. Kalau 4 terhadap sumbu Y yang berubah depannya. X-nya, Y-nya tetap. Kalau titik pangkal 4,3 jadi negatif 4. Nah, jadi ada satu rumus ini ya. Oke, yang berikut. Nah, sekarang ke yang lain, bukan hanya tadi 3 tersumbu-sumbu, sekarang misalkan titik P 5,2 kita cerminkan terhadap P 5,2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Waktu di kelas 8 kan sudah belajar. Jadi P aksen, mana bayangannya? Mana garis Y sama dengan X? Berarti kalau Y 1, X juga 1. Kalau X 1, Y 1. Kalau X 2, Y 2, karena Y sama dengan X. Ini cerminnya. Kalau X 0, 0, negatif 1. Ini ada cerminnya. Jadi sebelum mencerminkan kita harus buat garisnya. Ternyata garis Y sama dengan X adalah ini. Kita tarik dulu cerminnya. Nah, ini cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Nah, baru kita cerminkan titik P 5,2 ini sama caranya. Tinggal tarik, tegak lurus. Jadi konsepnya sama. Tarik, buat cerminnya mana, tarik. Tegak lurus, jaraknya sama. Nah, dapat di sini. Nah, ini adalah titik A aksen. Maaf, P aksen. Jadi udah berapa P aksen kita lihat ini dapat 2,5. Dibalik 5,2 jadi 2,5. Nanti kita dapat satu rumus lagi. Oke. Yang berikutnya misalkan P masih titik P 5,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ya, mana cerminnya? Katakan nanti bayangannya P double aksen. Kita harus tahu garisnya mana. Y sama dengan negatif X. Kalau X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kalau X-nya 3, Y-nya negatif 3. Kalau X-nya 4, Y-nya negatif 4. Kan itu kan? Nanti Y sama dengan negatif X. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, inilah cerminnya. Jadi kalian bisa hafalkan garis Y sama dengan negatif X. Posisinya dia membagi 2 sumbu sama panjang. Sama. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Bisa kalian hafalkan. Oh, garisnya seperti itu. Kemudian mana bayangannya? Ya sama seperti tadi. Kalau ini bendanya P, ini cerminnya, kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini dia. Nah, ini tegak lurus. Ini sama panjang. Ini adalah A double aksen. Sama P double aksen. Nah, ya. Jadi berapa ternyata? Negatif 2, negatif 5. Nah, yang tadi 5,2 jadi dibalik. Tapi lawannya negatif 2-nya negatif 2, 5-nya. Nanti juga ada rumus ya. Nanti ada rumus. Kita rangkum. Sekarang yang berikutnya, terhadap garis sembarang misalkan masih ada titik P misalkan 1,4 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan P 1,4. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 misalkan ya. Ini titiknya di bendanya, di cerminnya. Ini bendanya udah ada di titik P. Cerminnya cari mana Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti Y-nya selalu 1. Y-nya selalu 1. Berarti mana dia? Y-nya 1 di sini ya. Nah, jadi kita tarik garis Y sampai selalu 1. Nah, ini cerminnya. Ini garis Y sama dengan 1. Jadi pada garis ini Y-nya selalu 1, 1,1, 2,1. P-nya dicerminkan ya sama dah. Kalau berpeta kita enak tanpa penggaris juga bisa tarik tegak lurus. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Berarti ini ketiga 1, 2, 3. Inilah P aksen. P aksen. Ya, ini tegak lurus. Jaraknya sama. Oke, kita dapat P aksen berapa itu? Ternyata dapat berapa titiknya? 1, negatif 2. P aksennya jadi 1, negatif 2. Nah, ya. Dengan gambar caranya ya. Kemudian yang berikut juga masih juga titik P 1,4
Coba kita cerminkan garis X sama dengan, misalkan dengan X sama dengan negatif 2 misalkan. Nah, kalau tadi Y sama dengan 1 sejajar sumbu X. Karena pada X sama dengan negatif 2, mana? X selalu negatif 2. Ini X selalu negatif 2. Nah, cerminnya ini. Nah, ini cerminnya. Nah, ini garis X sama dengan negatif 2. Nah, ini titik P-nya, dicerminkan. Tinggal tarik titik, jaraknya sama. Ini berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah P double aksen. Berapa titiknya? Ini dapat negatif 5,4. Jadi P double aksen ini dapat negatif 5,4. Nah, itu cara mencerminkan titik bidang koordinat ya. Itu dengan cara bisa kita lakukan real. Nah, sekarang seperti tadi kita dapat ternyata ada satu istimewanya, misalkan tadi Y sama dengan 5,2 jadi 2,5. Bagaimana kalau kita tarik suatu aturan ya? Ternyata ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari percobaan kita tadi. Misalkan ada titik X, Y sembarang titik berapapun diterjemahkan terhadap sumbu X, maka menjadi X, negatif Y. Jadi X tetap, Y nya jadi lawan. Kemudian terhadap sumbu Y, X, Y menjadi X yang berubah jadi negatif X, Y. Ya, kalian hafalkan. Kemudian yang ketiga tadi terhadap pangkal koordinat 0,0, maka X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X, tadi X, Y jadi Y, X. Dibalik aja X, Y jadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan negatif X, X, Y jadi negatif Y, negatif X. Kemudian terhadap garis Y sama dengan H berapa saja seperti tadi, Y sama dengan 1 ya. Jadi X-nya tetap, Y-nya dirubah jadi 2 kali H dikurang Y. Terhadap garis K sama dengan X sama dengan K yang terakhir tadi, Y-nya tetap, X, Y jadi Y-nya tetap, yang berubah depannya X-nya jadi apa? 2K dikurang X. Nah, ini adalah formula yang bisa kalian hafalkan. Sehingga kalau ada contoh seperti ini, tentukan bayangan titik A, ya, yang ini, A, negatif 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nulisnya gini aja. Tadi rumusnya, kalau sumbu X, X, Y jadi X, negatif Y. Jadi A aksennya depan tetap ya udah negatif 2, Y jadi negatif Y. Nah, ini tadi 5 jadi negatif 5. Gitu aja kita balik. Dengan catatan kalian hafalkan formulanya. Kalau ingin lebih yakin ya digambarkan seperti contoh sebelumnya ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y masih titik A juga. Nah, terhadap sumbu Y. Ya sama tadi sumbu Y apa? X, Y jadi apa? X yang berubah jadi negatif Y tetap. Jadi A double aksennya, Y aksennya, Y-nya tetap, berarti 5 tetap. X-nya tadi jadi negatif X, di sini negatif 2 jadi dinegatifkan jadi apa? 2. Nah, gitu. Oke, udah ya. Tinggal hafalkan rumusnya. Sekarang A masih juga, kita coba. Negatif 2,5 dicerminkan terhadap titik O, pangkal koordinat 0,0. Jadi aksennya apa? Ya, 0,0 X, Y jadi negatif X, negatif Y. Jadi lawannya dari ini. Jadi negatif 2 lawannya 2, 5 lawannya negatif 5. Gitu. Ya, tinggal hafalkan aja nomor nih sama A, negatif 2,5 terhadap garis Y sama dengan X. X, Y sama dengan X. Jadi X, Y jadi Y, X. Tinggal dibalik saja. Jadi aksen jadi 5, negatif 2 ya. Jadi tinggal dibalik. Ini hafalkan ini. Kemudian Y sama dengan negatif X. Masih titik yang sama, negatif 2,5 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Lihat, X, Y jadi negatif Y, negatif X. Jadi X, Y jadi Y-nya dibalik. Y dulu baru X tapi lawannya. Jadi A aksen, kebalikan 5 jadi di depan. Tapi lawannya 5 jadi negatif 5. Negatif 2 lawannya jadi 2. Nah, itu. Jadi mudah ya. Asalkan hafal. Ya mau gak mau hafalkan. Dan yang berikutnya masih titik negatif 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, ini agak sulit dikit. Rumusnya adalah ini Y sama dengan H. Jadi X. Jadi X, Y jadi X, X-nya tetap. X-nya tetap. Jadi X tetap berapa X-nya? Negatif 2 tetap. Tinggal rumusnya 2 kali H. Berarti 2 kali H-nya ini 4 berarti. 2 kali 4 dikurang Y. Y-nya adalah berapa Y sini? 5. Nah, jadi dapat negatif 2 tetap berapa nih? 2 kali 4 8, 8 dikurang 5. Jadi dapat titik terakhir
aksennya negatif 2,8 kurang 5 3. Nah, gitu. Jadi harus sabar sedikit. Kemudian yang terakhir nih masih titik yang sama, negatif 2,5 terhadap garis X sama dengan negatif 3. Yang berubah apanya Pak? Yang berubah depannya belakangnya tetap Pak nih. Jadi tetap ini belakang tetap dapat 5. Tinggal depannya 2 kali K, 2K dikurang X. K-nya negatif 3 di 2 kali negatif 3 dikurang X-nya berapa negatif 2. Ini hati-hati nih hitungnya nih. Saya berapa tuh? 2 kali negatif 3 negatif 6. Negatif kali negatif jadi plus 2,5. Hingga dapat akhir aksennya negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4,5. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan rumusnya hafalkan mau tidak mau untuk mempermudah kalian. Oke, saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan berkenan buat kalian dan kalian bisa memahaminya. Untuk lebih paham sering latihan dan tanyakan kalau ada kurang jelas pada guru kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.